Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sekarang kita lanjutkan materi kita tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sebenarnya minggu lalu ini Bu Guru udah jelasin, cuma waktu itu yang join di Zoom itu cuma sedikit. Jadi sekarang Bu Guru mau jelasin lagi biar yang belum join kemarin bisa belajar kembali. Jadi A log A itu sama dengan 1. Yang pertama, sifat yang pertama ya, contohnya ini Bu Guru langsung kasih contoh di sini ya. Misalkan kalau Bu Guru punya 2 log 2 itu hasilnya sama dengan 1. Karena bilangan pokoknya 2, jadi kira-kira 2 pangkat berapa ya biar hasilnya 2? Yaitu jawabannya 2 pangkat 1, sehingga di sini hasilnya pasti 1. Jadi A log A itu sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kita punya A log B dikali C itu sama aja artinya dengan A log B ditambah A log C. 3 kali berubah jadi tambah di sini. Jadi A log B ditambah dengan A log C. Selanjutnya, sifat yang ketiga, jika kita punya A log B dibagi C itu sama aja dengan A log B dikurangi A log C. Nah, kata kuncinya di sini kalau bagi jadi pengurangan. Jadi A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi dengan A log C. Dan ini sifat-sifat yang lainnya ada 10 sifat. Kita lanjutin ya satu persatu. Selanjutnya, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Pangkatnya yang di sini kita bawa ke depan jadi kali N dikali A log B. Nah, sifat yang kelima, kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan yang N tadi ini berdasarkan sifat yang keempat pindah ke depan jadi kali, jadi N dikali A log B. Nah, kalau M yang ini pangkatnya yang di sini berarti per M. Jadi N per M dikali A log B. Nah, selanjutnya sifat yang keenam. Kalau kita punya A log B itu sama aja dengan log B per log A. Di sini bilangan pokoknya terserah kita misalin sebagai N. Jadi N log B per N log A. Yang ketujuh, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Nah, sifat yang ke-8, A log B dikali B log C ini sama aja dengan A log C. Jadi kalau kita punya di sini dia sama nilainya, sini B kan ini dia sama, jadi bisa hilang, jadi sisanya A log C. Dan yang ke-9, kalau saya punya A dipangkatin A log B itu hasilnya sama aja dengan D. Dan yang terakhir, kalau kita punya A dipangkatin N dikali A log B itu sama aja dengan B dipangkatin dengan N. Nah, sekarang biar lebih jelas, Bu Guru udah siapin contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya 3 log 27. Nah, kira-kira nilainya berapa? Jadi di sini kita ubah terlebih dahulu 3 log, karena bilangan pokoknya 3, jadi kalian harus ubah. Kira-kira 27 ini 3 pangkat berapa? Ya, benar sekali, 27 itu 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 3 dikali 3 log 3. Nah, berdasarkan sifat yang keempat tadi ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sini 3, jadi ini N-nya pindah ke depan kan, ini juga sama, ini ibaratnya pangkatnya jadi ke depan, 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 berdasarkan sifat yang pertama itu hasilnya 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Atau kalau kalian mau nulis kayak gini, kalau udah bentuknya sama ini, jadi hasilnya 3 log 27 langsung aja nilai log 6 dikali 6 log 4. Itu hasilnya sama dengan berapa? Di sini ini kan nilainya sama, ini juga sama. Jadi sisanya 2 log 4. Nah, sekarang pikirin. Karena 2 log 4 kan bilangan pokoknya 2. Jadi kita tulis 2 log 2 pangkat berapa ya? Hasilnya 4. 2 pangkat 2. Jadi 2 log 4 itu hasilnya 2. Jadi jawabannya sama dengan 2. Nah, agar kalian lebih jelas lagi materinya, Bu Guru di sini ada contoh soal yang lain biar kalian lebih paham. Bu Guru tulisin dulu ya. Di buku kalian, di buku LKS kalian sebenarnya udah ada soalnya. Sini Bu Guru jelasin lagi. Soal yang ketiga berarti ya, diketahui 3 log 2 itu sama dengan P dan 2 log
5 itu sama dengan Q. Pertanyaannya, nyatakan 2 log 45 dalam P dan Q. Nah, kita langsung jawab aja soalnya. Nah, soalnya di sini kita diminta menyatakan 2 log 45 dalam P dan Q. Nah, di mana P-nya ini sama dengan 3 log 2 dan Q-nya sama dengan 2 log 5. Kita tulis soalnya 2 log 45. Nah, 45 itu berapa kali berapa? 45 itu 9 kali 5. Kita peroleh 45 kan ya. Jadi di sini bisa kita tulis 2 log 9 ditambah berdasarkan sifat yang tadi, sifat yang ketiga kalau Bu Guru nggak salah. Jadi kita peroleh 2 log 9 ditambah dengan 2 log 5. Nah, sekarang kita lihat. Di sini yang baru ada berdasarkan yang diketahui di soal adalah 2 log 5. Nilainya sama dengan Q. Nah, sekarang 2 log 9 ini kita apain ya biar nanti muncul 3 log 2. Nah, sekarang kita ubah dulu jadi berdasarkan sifat yang ke berapa jadi? Yang ke-7. Tadi 2 log 9 itu bisa kita ubah jadi 1/9 log 2. Nah, tadi di sifat yang ke-7 itu kita punya A log B itu sama dengan 1/B log A. Yang ini ya, sifat yang ke-7. Nah, ini yang kita manfaatin biar nanti muncul 3 log 2. Setelah itu 1/9 log 2. 9 ini ya di sini bilangan pokoknya 3. Ini bisa kita ubah 9 itu jadi 3 pangkat 2 log 2 ditambah dengan Q. Nah, 3 pangkat 2 berdasarkan sifat yang kelima tadi. Kalau misalkan Bu Guru punya A pangkat M log B pangkat N, ini kan tadi hasilnya N per M A log B. N yang ini jadi 1 per, yang ini juga sama. Jadi 1/2 ini jadi pangkat 2 ini jadi 1/2 3 log 2 ditambah dengan I. Nah, karena nggak cukup jadi yang ini Bu Guru hapus ya. Kita lanjutin di sini. Nah, ini 1/2 pindah ke atas jadi 2/3 log 2 ditambah dengan Q. 2/3 log 2 itu nilainya berapa? P. Jadi 2/P ditambah Q. Nah, inilah jawabannya. Jadi hasilnya 2/P ditambah Q. Jadi 2 log 45 dalam P dan Q itu adalah 2/P ditambah dengan Q. Kayak gitu proses ngerjainnya. Kalau kalian mau samain penyebut juga boleh, biar hasilnya sama kayak di buku itu, disamain penyebutnya sama-sama dengan P. Nah, sekian penjelasan Bu Guru tentang sifat-sifat logaritma. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.